Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke video kita. Untuk video Kali kali ini kita mau ngomongin apa sih ya? tentang research and development. Yap. Nah, judulnya sesuai yang udah kalian baca, itu kasus dari Jung In. Jadi sebelumnya gue tahu Jung In ini dari Twitter. Ada salah satu akun gitu, itu nge-retweet. Terus gue ngelihat trending dan ada trending itu dalam Hangul ya, dalam Hangul. Nah, gue nggak tahu sih awalnya itu apa gitu kan. Cuma kok rame gitu di Twitter gue. Terus udah gue akhirnya buka. Nah itu ya pas banget ditranslate sama orang luar gitu kan. Itu tentang kasus Jung In itu. Kayak kasusnya itu sebenarnya udah sering terjadi, tapi kayak masih lagi terjadi. Kok bisa gitu? Iya betul. Apalagi ini beritanya waktu itu di awal tahun ya. Di awal tahun dan langsung menjadi salah satu kasus yang ya tahu 2020 back again. Yes, udah 2021 loh gitu. Jadi kasus Jung In itu seorang anak, dia lahir itu 10 Juni 2019. Berarti sekitar 1 tahun lebih lah, beberapa belas bulan gitu kan. Iya. Nah, dia diadopsi sama seorang ya keluarga, kelihatannya keluarga normal gitu. Tapi ternyata dia mengalami kekerasan oleh ibunya. Terus pas taunya itu sebenarnya kayak guru sama orang-orang di sekitarnya tuh udah curiga, tapi ya kita nggak bisa melewati batas gitu loh. Sama polisi juga nggak bisa nemu bukti yang lebih kuat gitu, dan akhirnya balik lagi ke orang tuanya. Jadi kayak mereka bilangnya itu ya orang tuanya gak sengaja jatuh, atau mungkin kayak kita mikirnya juga mungkin pola asuh orang tuanya emang kayak gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa campur tangan di situ. Akhirnya malah tanggal 13 Oktober itu si Jung In ini meninggal. Dan pas bawa ke rumah sakit, ibunya bilang, Juni 16 bulan berarti. Saat itu Jung In 16 bulan. 16 bulan. Jung In meninggal dengan alasan katanya jatuh. Tapi pada saat dokter CT scan, itu ada cedera di otak, tangan, tulang rusuk, terus ada kayak kumpulan darah gitu di perut. Dan itu membuktikan bahwa kayaknya ini bukan luka baru jadi gitu kan. Kelihatannya tuh udah berbulan-bulan gitu. Jadi informasi juga, jadi Jung In ini diadopsi saat usianya 7 bulan dan meninggal saat dia 16 bulan. Setahun aja itu nggak ada gitu loh sama orang tua angkatnya kan. Yang awalnya dia itu diadopsi sama seorang yang sebenarnya backgroundnya juga nggak terlalu, backgroundnya itu normal-normal aja kan ya. Kayak ibunya itu dia pernah sekolah di luar negeri, terus jadi pekerjaannya lumayan bonafit lah. Ayahnya juga kerja di salah satu stasiun TV gitu. Waktu sebelum diadopsi itu ya, salah satu bayi yang itu ya ceria gitu. Bisa dilihat fotonya di sini saat sebelum diadopsi, masih ada sinar gitu loh di matanya, cahaya di matanya itu masih ada ya. Lucu, terus gemesin banget gitu, cantik gitu kan. Nah, terus setelah diadopsi cahaya di matanya tuh kayak redup gitu kan. Itu sedih banget sih. Gue tuh jujur waktu ngeliat di Twitter ya, ngeliat ada beritanya, terus gue ngeliat foto Jung In-nya ini tuh bener-bener bikin, ya ampun, even ya kayak kucing di rumah gue aja tuh, aduh, kalau misalnya dibandingin sama itu aja tuh kayak ya gue sedih banget sih itu. Masalahnya ini kan gitu loh. Dia punya hak hidup, walaupun sekecil apapun manusia ya pasti kan punya hak hidup ya. Tadi juga seperti yang Raisya sudah bilang ya, itu ada 3 pemberitahuan ke pihak polisi. Ada panggilan gitu kan. Dari yang kasus yang pertama itu bulan Mei waktu itu, 3 bulan setelah diadopsi.
3 bulan setelah diadopsi itu ada itu guru di daycare-nya dia itu lapor polisi waktu itu karena menemukan adanya luka di tubuhnya Jong In kan. Terus sama polisi karena di kurang bagian bukti, dalam iya di bagian dalam tubuhnya sama itu muka. temukan Paha. luka. Nah, terus lapor polisi. Nah, polisinya akhirnya nemuin waktu itu orang tuanya Jong In. Akhirnya polisi nggak melanjutkan laporan itu. Terus kalau di luka di muka tuh katanya tuh jatuh gitu kan. Menurut kesaksian si guru tuh kelihatan banget kalau itu tuh sebenarnya luka bekas kayak injakan kaki gitu loh. Jadi kelihatan bentuk kakinya gitu. Oh, ya. Parah banget emang. Laporan kedua itu kenalan orang tuanya waktu bulan April. Itu jadi sebulan kemudian dari yang laporan pertama itu loh. Jadi yang laporan pertama itu 3 bulan setelah adopsi, terus laporan kedua itu sebulan setelah pelaporan pertama. Jadi mereka ini ngelihat Jong In ini ada di mobil sendirian gitu ya. Jadi orang tuanya entah kemana, lagi pergi. Bayangin itu di mobil sendirian itu gimana? Nah itu kan. Ya ampun. Terus dilaporin ke polisi lagi waktu itu. Cuma polisinya kayak nanggepinnya nggak terlalu serius gitu ya. Iya, jadi ya udah dianggap lalu lah gitu kan si Jong In ini. Terus terakhir laporan itu 23 September. Kan Mei, April, terus September. Beberapa bulan setelahnya itu. Itu dokter anak yang ngelaporin itu di si Jong In ada bekas luka gitu ya, kekerasan sama malnutrisi. Tuh. Iya, dia tuh udah turun padahal. Maksudnya di masa-masa perkembangannya dia malah turun berat badan gitu. Iya, betul. 13 Oktober tahun lalu, nah Jong In masuk surga. Nah, sebenarnya tuh mereka tuh juga itu kan ikut acara reality show That Normal TV. Di situ tuh kayak dia pengen nunjukin gak hanya artis doang yang adopsi, tapi dia sebagai keluarga yang normal dan biasa-biasa aja tuh juga bisa adopsi. Kayak aneh banget, dia di situ kayak ada video lain yang nunjukin dia lagi ulang tahun, tapi kayak dia sendiri yang nggak senyum gitu loh. Yang bikin jadi trending tuh sebenarnya dari reality show. Jadi dia nunjukin, saya udah ada reality show lain, terus kayak udah muncul di berita juga. Nah, yang di reality show yang ini dia nunjukin dari CCTV-nya tempat penitipan anak. Jadi nunjukin dari H-1 yang tempat H-1 sebelum dia meninggal. Jadi Jong In itu udah kayak udah lesu banget pokoknya. Terus datang tuh biasanya anak kecil kan kayak pakai sarung tangan, pakai kaos kaki gitu. Anaknya tuh enggak gitu loh. Sampai gurunya harus makein juga, terus kasih makan gitu. Kasih makan juga nggak mau makan gitu kan. Soalnya kan perutnya tadi itu kan udah kayak udah rusak lah bilangnya. Udah cedera gitu kan, udah kayak mau makan tuh sakit kan. Dia akhirnya cuma minum susu gitu kan. Terus kayak gurunya kayak berdiriin gitu. Tuh anaknya nggak mau, soalnya kan kayak udah sakit gitu lah ya. Terus kayak yang lain tuh di usia perkembangan sosialnya kan kayak anak-anak yang lain kayak pada ceria, gak mau diam gitu. Dia kan kelihatan banget pendiamnya. Terus kayak gak nangis juga gitu. Jadi kelihatan banget dia kayak udah capek. Ampun, kayak anak kecil kok bisa pendiam banget dan gak nangis juga gitu. Itu anehnya di situ. Jadi kayak semacam udah emotionless gitu loh. Emosinya udah nggak ini, karena kayak mungkin udah kelelahan secara fisik dan emosi juga tuh ya. Jadi dia nggak ngeluarin apapun emosinya gitu. Aku ngeliat tahu yang apa sih namanya, yang rekaman CCTV juga yang di lift itu loh, yang kamu tadi kan di lift kan dia megang depan itu kan, yang megang depan. Abis itu yang mau keluar lift itu tuh bener-bener didorong nggak sih kereta itunya, kereta bayinya. Yang masuk juga gitu, yang masuk. Iya ya, astagfirullah, kayak yang Iya. Jadi dia tuh megang depannya itu kuat-kuat kan si Jong In-nya. Terus
si pelakunya ini, aku ngomong pelakunya aja lah, aku bener-bener nggak ini banget ngomong ibu-ibunya gitu loh. Itu pelakunya bener-bener doronginnya tuh keras banget ya, kayak masuk ya tadi masuk lift juga, terus waktu keluar itu ya ampun, tau nggak sih kan ada apa sih di luar itu yang sliding door-nya kan kebuka, terus kayak pengen itu loh, pengen ditabrakin gitu, tapi kayak yang masih agak gitu, pokoknya agak deket gitu. Itu parah banget. Terus itu kan aku nonton video dari profilernya Korea gitu, dia bilang di surat permintaan maaf kayak pengakuan gitu, dia kayak apa ya, nggak ada ketulusan sama sekali, dan dia bilang dia nggak tahu kalau anak itu bakalan ngerasa sakit, alias dia sampai detik itu dia nggak tahu kejahatan dia tuh apa gitu. Nah, terus dia kemana-mana kan dia bilang kayak anak ini tuh anak adopsi, terus kayak masuk ke reality show gitu, kayak apa ya, dia tuh pengen pamer gitu, aneh banget gitu loh. Aku masih bingung kenapa motifnya tuh apa gitu sebenarnya. Kalau bilang dia psikopat, kita juga belum tahu hasilnya kayak gimana kan. Masanya kalau bilang dia kelainan jiwa, apakah nanti dia bakalan gak dapet hukuman gitu loh setelah melakukan semua itu. Kalau misalkan itu yang gue baca tuh ya, ada artikel, ada spekulasi, jadi yang kenapa keluarganya ini ngadopsi Jong-in itu kan, tuh yang pertama yang tadi kamu bilang itu kan, dia tuh biasa tuh kalau misalkan ngadopsi anak itu kan nggak gampang gitu kan, jadi pasti ada syarat-syaratnya, terus juga beberapa kayak diperiksa juga, kayak misalkan kehidupannya gimana selama beberapa hari gitu. Dia dulu gue pernah nonton film gitu, tapi ini bukan di Korea sih, tapi ini di luar. Mungkin sama, mungkin beberapa ada yang sama gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ngadopsi anak itu, jadi yang pertama kan dilihat dulu ya background-nya itu seperti apa, background orang tua angkatnya ini seperti apa. Terus juga dalam beberapa hari itu akan ada jadi anaknya misalkan dibawa dulu ke rumahnya si orang tua angkatnya. Terus akan ada orang dari pihak kurang tahu sih, dari pihak panti atau dari pihak lembaga yang ngurusin persoalan tentang adopsi anak. Nah, jadi ntar mereka bakalan datang ke rumahnya terus ngelihat ini ngurusnya udah baik atau enggak gitu kan. Jadi nggak segampang itu gitu loh mau ngadopsi anak gitu kan. An dan Jong ini ya, ini citranya itu baik, terus mereka juga punya anak kandung ya kan, perempuan. Terus alasannya mereka itu yang pertama mau mau ngasih teman ke anak kandungnya ini gitu. Jadi supaya anak kandungnya ini punya teman gitulah istilahnya. Awalnya tuh cuma kayak gitu doang nggak sih alasan mereka tuh. Terus pokoknya ngadopsi anak itu nggak bikin malu kok, ini bukan aib gitu kan. Iya. Nah gitu. Nah tapi ada yang berspekulasi bahwa si orang tuanya ini yang pertama pengen dilihat citranya itu lebih baik gitu di masyarakat, pengen ada pengakuan gitu kan. Terus juga supaya ini loh yang pinjaman uangnya itu, pinjaman perumahan itu tuh lebih besar, karena biasanya kan dilihat tuh berapa anggota keluarganya. Itu masih spekulasi. Jadi kalau misalkan untuk secara faktanya, secara tertulisnya itu belum ada gitu loh dari si ibu angkat dan juga ayah angkatnya ini. Ya jadi Jong-in ini kan meninggal tanggal 13 Oktober saat usianya 16 bulan gitu kan. 2020. Nah lalu tanggal 2 Januari ya. Jadi selama 13 Oktober sampai akhir tahun itu nggak ada yang tahu gitu loh tentang si Jong-in ini. Dia udah kayak 13 Oktober dia meninggal gitu kan, nggak ada yang tahu bahwa ternyata di balik luka-luka Jong-in ini ternyata ada sesuatu hal yang ya gitu mengerikan. Nah lalu awal tahun kemarin ada salah satu acara ya di SBI ya, di SBS itu tuh tanggal 2 Januari ya, tanggal 2 Januari
Nah, jadi di acara itu akhirnya terungkaplah semuanya, tentang Jong-in ini gitu. Bagaimana si Jong-in ini diadopsi pertama. Nah, terus waktu itu di acara ini juga mereka nganalisis bagaimana si Jong-in ini bisa sampai meninggal kan. Karena dari orang tua, dari ibunya sendiri bilang bahwa Jong-in ini meninggal karena ini kan terjatuh waktu itu. Tidak sengaja terjatuh ya. Tapi itu diperiksa dokter juga tuh nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin sampai luka-lukanya itu nggak cuma ya kalau jatuh ya kayak kalau jatuh dan luka lama itu pasti ketahuan dong sama dokter yang nanganin juga. Akhirnya dari acara itu mereka ini menganalisis gimana itu berdasarkan luka fisik yang ditemukan pada tubuhnya Jong-in. Jadi di situ ada manekinnya itu dengan berat dan tinggi yang sama dengan Jong-in ini. Terus ada juga wanita dengan berat dan tinggi yang sama dengan ibunya Jong-in gitu kan. Nah, mereka melakukan tes gitu kan, Nah di sini tuh kayak kan dia itu ditemukan luka pankreasnya itu pecah ya. Saat meninggal itu pankreasnya pecah, terus ada terjadi pendarahan di dalam tubuhnya dia, pendarahan internal. Nah terus akhirnya jadi kalau misalkan ada pendarahan di pankreas itu dibutuhkan kekuatan 3.800 sampai 4.200 Newton. Nah, di tonjok aja itu belum sampai kekuatan itu gitu. Belum sampai yang menyebabkan pankreasnya rusak gitu. Itu tuh jadi akhirnya mereka ini menyimpulkan bahwa terjadinya pendarahan di pankreas itu ya karena tadi si Jong-in ini itu diinjek itu ya perutnya. Bukan diinjek sih, dilompat-lompatin gitu. Beda kan? Aduh, dilompatin tuh. Iya, tapi belum ada bukti gitu kan. Bukti gimana sampai si Jong-in ini mengalami luka yang bener-bener ya ampun itu jangan dialami anak kecil gitu loh. Bukan anak kecil doang sih. Pokoknya itu sangat tidak manusiawi sekali ya Allah. Nah dari situ tuh sebenarnya dia juga biar kasus ini bisa keangkat, dia bikin hashtag Jominadiani itu. Nah dari situ terus kayak mulai ada artis-artis selebriti Korea yang ngikut challenge ini gitu. Jadi ya supaya kedepannya nggak terjadi lagi gitu. Nah di Indonesia ini, waduh, apa ya? Kayak diam-diam ternyata banyak juga gitu. Wah, nggak cuma di Indonesia dan Korea juga ya. Di mana-mana kayaknya tuh. Iya. Nah, jadi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, angka kekerasan terhadap anak ini sebenarnya naik signifikan dari tahun 2016 dan tahun 2020 itu juga naik. Nah, 2016 itu sendiri itu tercatat 6.820. Jadi kekerasan itu bisa fisik, terus juga bisa psikologis dan seksual gitu ya. Dan ya umurnya tuh dari 1 sampai 14 tahun. Dan itu juga terus-menerus meningkat. Di Indonesia yang paling viral itu kan sebenarnya di si Angelin itu kan, yang kasus di Bali. Di Denpasar. Itu juga kalau seandainya spekulasi tentang pajak rumah itu benar, berarti ya lumayan mirip lah. Soalnya tentang warisan juga gitu sama si Angelin. Ya nanti kalau kalian masih penasaran dengan kasus Angelin ya bisa komen buat request. Iya mantap. Benar. Apa sih? Makanya gitu ya guys, jangan nikah, jangan mau punya anak kalau belum bisa stabil dengan emosi kalian gitu. Iya betul. Setuju. Jangan punya apalagi banyak banget yang pengen punya anak karena yang pertama lingkungan. Jadi ditanyain kan misalkan kapan punya anak udah ada isi belum? Ya aku nggak isi sih. Nah jadi kalian tuh merasa terbebani tuh, dan emosi kalian tuh sebenarnya belum stabil ya untuk bisa merawat seorang anak gitu ya. Ampun, anak itu bukan barang ya, anak itu bukan barang, anak itu manusia sama kayak kita gitu kan, harus diperlakukan. Ya gimana sih caranya memanusiakan manusia gitu loh. Seorang anak itu pantas untuk mendapatkan orang tua, tapi orang tua itu ada yang nggak pantas untuk mendapatkan anak gitu loh.
Oke, segitu dulu video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalkan ada beberapa informasi yang miss atau mungkin ada salah-salah, bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.